bangkit pada hari ketiga. Dia tidak mengatakan aku, tetapi dia. Bukan dikatakan aku, tetapi dia. Benar itu. Ya, bukan dia emang. Memang bukan dia. Bukan Yesus, tapi orang lain. Jadi siapa? Kata orang lain tapi nggak tahu siapa. Orang lain itu yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri adalah tanda untuk angkatan jahat. Tidak mungkin Yesus tanda untuk angkatan jahat. Itu tidak mungkin. Ya, bukan berarti angkatan jahat ini menunjukkan ke angkatan jahat ini gitu loh. Anda ini melompat kemana-mana. Iya kan, Satu ayat aja nggak bisa dijelaskan secara. Kan kita butuh data, Bung. Masa nggak pakai data? Harus pakai data dong. Udah pakai datanya. Tidak tahu. Ya itulah tadi. Dikutip Ulangan 34 ayat 10, tetapi udah melompat kemana-mana. Itu terkait dengan Nabi yang datang. Kan ditanya. Saya ditanya ya saya menjawab. Kok situ kayak ibu-ibu sih ah? Yesusnya sendiri kan yang mengatakan seperti itu. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Berarti dia dibunuh dong. Kemauannya sendiri. Wah, kalau kemauannya sendiri dia tidak dibunuh, Bang. Siapain? Bunuh diri. Iya. Ada datanya bunuh diri. Lah, tadi dalilnya Yohanes 10 nomor 17. Makanya tidak ada yang mampu menyerahkan nyawanya. Maka karena itu tidak ada yang mampu membunuh dia. Makanya dia terangkat ke langit. Itulah yang betul. Kalau dia dibunuh berarti bohong dia. Bohong dia berarti. Aduh. Bang Indra, syukran. Bohong dia berarti. Kalau dia dibunuh, Bang, berarti bertentangan dengan ucapan sendiri yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan akan dibunuh. Pertentangan dong. Tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku. Gak ada yang sanggup. Dan Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak kuasa sedikit pun. Nah, bisa nggak Yesus dibunuh? Jempol-jempol aja nggak jelas. Bisa nggak Yesus dibunuh? Terbukti bangkit dari antara orang mati. Terbukti, Pak. Tadi itu yang bangkit itu adalah penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Turun aja rumah PA. Penguasa dunia itu iblis yang dilempar keluar dari kubur. Itu penguasa dunia yang dilempar. Yesus yang mengatakan, kok malah saudara-saudara ini ragu. Yesus sendiri yang mengatakan, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dia sendiri yang mengatakan, sekarang saatnya penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Kenapa lu turunkan? Kasih dia ngomong tadi. Kenapa lu turunkan? Mengganggu dia. Suruh naik lagi. Bukan mengganggu. Bukan dia mau menjawab apa-apa aja yang kita bicarakan. Tidak apa-apa. Oke. Naikkan lagi. Biar dia ngomong dulu. Dia naikkan dulu. Mana dia? Ya ini nih. Udah naik dia. Udah. Biar aku diam. Kasih dulu ngomong. Lebar baru layarnya. Besarin. Ya, Joharman, Hasibuan, silakan. Ya, Bunda. Halo Hasibuan. Selamat malam. Sahabat Restu, thank you. Ya. Ya, silakan Hasibuan. Enggak seperti yang Anda katakan terkait Ulangan 34 ayat 10.
Di situ dikatakan tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung, berhadapan muka seperti Musa. Nah, sebenarnya Apa sih? Baca dalil dulu. Apa dibelok-belokkan kitabnya orang ini? bukan Jangan. dibelok-belokkan. Apa berbunyi? Sebetulnya isi Ulangan Astagfirullahaladzim. 34 ayat 10 itu seperti ini. Tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung, berhadapan muka seperti Musa. Nah, ayat ini menekankan keistimewaan seorang Musa. Dia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalilnya Seperti seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi yang bangkit di antara orang Israel. Cuman Musa doang. Sementara Tuhan Di situ di dalam Alkitab Bible tidak ada dikatakan tidak ada lagi yang bangkit. Dikatakan di situ Ulangan ayat 34 ayat 10 tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung. Oke, kita buka data ya, original teksnya ya. Artinya, Boleh? ya. Anda ngerti Ibrani nggak? Sekarang kita membahas terkait Ulangan 34 ayat 10. Iya, Anda ngerti Ibrani nggak? Biar kita buka bahasa aslinya. Waduh, Anda ini kemana-mana. Tadi yang dibahas Bible, buka aslinya. Aslinya dong, supaya kita tahu apakah Anda itu salah, apakah Anda itu penipu. Karena kami ini orang belajar, Bang. Kami ini orang belajar, bukannya orang kami ini capek-capek jual suara. Kami ini orang belajar. Tujuan kami ini meluruskan, bukan membengkokkan. Kalau Anda mengatakan, saya sudah membaca terjemahannya ya, dan saudara kita tadi, saudara James sudah membacanya juga. Anda belokkan. Tidak ada kata tidak ada lagi katanya. Anda yang membelokkan itu. Bahasa Ibraninya bagaimana? Ibraninya menjelaskan jelas di situ. Lo tidak ada lagi. Kata ada lagi itu dalam bahasa Ibrani old. Old. Lagi. Kok jadi dipelintir dalil kitab sendiri? Nah, inilah bahayanya kalau cuma terjemah. Anda harus tahu artinya, itulah kitab kalau cuma terjemah begitu. Sesuai dengan selera yang menerjemahkan, itulah Anda terbawa ke situ. Lah kalau mereka tiba-tiba dikasih duit 1 miliar, itu hilangkan kata itu. Kata ini aja. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa tidak? Kalau mereka mau. Siapkan apa alasannya mereka tidak mau? Sedangkan yang lain terbukti banyak salah. Buktinya banyak yang diplesetkan, banyak yang lain terjemahannya. Coba Dinda Alif bisa buka nggak? Adekku bisa nggak buka? Di mute itu tadi. Bisa. Kebalik. Bentar. Nah, coba ini kita kasih bukti ya. Parahnya. Di Yehezkiel 34. Mau yang paralel? Yehezkiel 34. Ya? Yehezkiel. Iya, nomor 16. Ini salah satu bukti dari ratusan bukti. Bahkan ada pakai paralel? Iya, paralel. Bahkan kemudian ada siapa itu? Jonathan Purnomo itu bilang 6.000-an. Nah, coba dibaca deh di situ. Terjemahan barunya apa? Bentar ya. Yehezkiel. Ustadz Alif yang doubling, ya Ustadz Alif. Gerunda aman. Oh, bentar. Aduh dulu. Sebentar ya. Yehezkiel 34 berapa? 16. Ini. Iya, coba dibacakan. Bentar ya, saya mainkan dulu guys.
Dabling ya. Aman. Yang hilang. Kenapa ini? Oh, salah. Maaf sebentar, barusan saya salah pasang speaker. Oke, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Apa yang gendut? Kenapa yang gendut katanya diapakan yang gendut? Yang gemuk. Yang gemuk Mana apa? tadi? Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kulindungi itu coba ditekan bahasa Ibraninya apa? Kulindungi di situ. Samat. Dilindungi si bom. Samat artinya apa? Kulindungi. Mana tadi kita lihat ya? Kita lihat dulu di sini deh. Nih. Apa artinya itu? Original teksnya apa? Ada. Samat artinya memunahkan. Loh, dipunahkan, punah. Bom mau dipunahkan ini, bukan dilindungi. Sama nggak itu? Kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk menghancurkan atau untuk dihancurkan atau dimusnahkan, dibinasakan. Yang gendut dan yang kuat akan kumusnahkan. Kok di situ dilindungi? Jangan-jangan karena rata-rata pendeta di Indonesia gendut, makanya ditulis dilindungi di situ. Jangan-jangan lo ya. Bukan menuduh. Kenapa pindah ke situ? Di situ samat artinya adalah kubinasakan, kumusnahkan, kuhancurkan, kupunahkan, kuhabiskan, kuremukkan, kuhapuskan, kubinasakan. Kok berubah menjadi kulindungi? Ayo. Ini kitab yang mau dijadikan sebagai jalan keselamatan ini. Punya tujuan, punya kemudian misi tersendiri. Ada misinya kitab ini. Apa misinya sebenarnya ini? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka membantu iblis untuk menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini apa ini buktinya? Dimusnahkan kok dirubah menjadi dilindungi. Jadi orang gendut itu merasa aman-aman aja. Padahal orang gendut itu dimunahkan, dimusnahkan, dirubah, dilindungi. Coba kembali ke TB tadi, adek. Baca, perlihatkan di situ. Apakah betul dilindungi di situ? Kulindungi. Alamak, betul-betul lah agama satu ini, bah. Benar-benarlah kak, kasihan jemaat, kasihan. Jemaat cuma dinyanyikan malam kudus. Itu aja yang terus. Ujung-ujungnya udah bayar belum? Udah setor belum? Ini ngeri kali lah kitab kok begini, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Saudara-saudaraku, ayo. Hargailah ilmu pengetahuan ini. Hargai. Jangan karena yang menyampaikan itu Islam, meskipun salah Anda tolak. Jangan. Mentang-mentang karena yang menyampaikan itu pendeta, pastor, Anda terima. Jangan kayak gitu. Tuh, kulindungi katanya. Begitu kita lihat aslinya, kumunahkan, kubinasakan. Lah, ya Allah ya Karim. Ini kalau sudah kayak begini, siapa yang mau tanggung jawab ini? Siapa yang mau tanggung jawab? Jemaat di bawah disuruh perang. Ayo perang logika, ayo bantah mereka. Tapi yang dijadikan sebagai senjata untuk melawan, senjata kayak begini. Hancur jemaat, saudara-saudara, hancur. Gurunda. Kacau. Ya. Itu gini Gurunda. Itu kan
tulisannya memang kumusnahkan tulisannya, tapi bacanya kulindungi gitu loh. Oh mama hantamkan dulu kayu di balok di tengkorak leher, baru bisa percaya itu. Selama saya masih waras, masih sehat, tidak akan masuk. Mana bisa ya Allah. Sebuah agama yang kitab sucinya bermasalah, yakin dan percaya agama itu bermasalah. Percaya sama saya. Buku panduan KB, keluarga berencana, resepnya salah. Tadinya untuk supaya mengatur angka kelahiran, dikasih kombantren, bahaya. Apalagi agama yang mengantar kita selamat di akhirat, ternyata kayak gini modelnya. Jangan-jangan karena yang duduk di sana gendut semua ya? Dia nggak mau dibinasakan, maunya dia dilindungi. Ya Allah ya Karim, segini kali bah. Oh mama jadi kalau jemaat yang tidak tahu apa-apa disuruh perang cuman modal ngotot, dikasih Bible ternyata Lai diam kan selama ini kan, nggak ada kan Lai itu ngomong kami dari lembaga Bible Indonesia menyatakan bahwa ini, nggak ada kan, diam aja, diam. Ya Allah ya Karim, cobalah kalau Islam salah terjemah satu kata, dunia akan bergemuruh. Apalagi bahasa aslinya. Terjemah aja salah, pasti bergemuruh dunia ini. Ada cetakan Quran salah terjemah, satu kata terselip, pasti bergemuruh. Ini diam-diam baik. Kenapa? Karena jemaatnya nggak bisa bahasa aslinya. Kasihan kan? Mereka hanya seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ikut aja. Tahun depan direvisi lagi jemaat, ikut aja. Tahun depan direvisi, ikut aja. Mereka tidak mau bertanya, ada apa ini? Kenapa ada kitab suci dirubah terus? Apakah lembaga Bible itu lebih pintar daripada Tuhan? Kok firman Tuhan kalian lebih pintar? Kenapa dirubah? Mau diperbaiki supaya emang dulu tidak baik? Emang Tuhan itu berfirman tidak tahu apa-apa? Kok sekarang malah direvisi? Enggak, supaya orang lebih mengerti. Berarti Tuhan tidak paham kalau ada saatnya manusia tidak mengerti firman-Nya sehingga butuh bantuan manusia untuk memperbaikinya gitu. Alamak. Halo Bang Suma. Aduh ngeri kali bah. Ya gantian ngomong kita coba Bang Suma. Ya gantian. Silakan. Jadi gini Bang Suma. Apalagi kita di sini ya harus tunjukkan kepada umat juga, baik dari Muslim maupun Kristen, ya supaya mereka tahu di mana itu kebenaran, ya. Karena umat awam ini mereka itu bukan mau itu bernarasi, tapi kalau mereka melihat oh ada HP, oh ada internet, mereka buka, mereka lihat oh apa yang disampaikan oleh orang ini benar. Ya, disitulah mereka ikuti. Contoh saja, seperti banyak teman-teman ya, mereka sering buka-buka sendiri ya, apa yang dikatakan si Edis, mereka lihat oh ternyata benar, dan itu mereka mengatakan bahwa ternyata benar juga si kafir itu bilang ya gitu. Jadi kita di sini menyampaikan segala sesuatu itu harus dengan data ya. Kemudian kita berbicara Tuhan Yesus tentang Nabi Abang ya. Kita berbicara itu ngomong apa ini utusan. orang? Bentar Bang, Anda kita ngomong berbicara apa? itu semua utusan ya. Makanya di situ kita mencari yang mengutus mereka itu yang sesungguhnya siapa. Itu baru benar Bang. Ngomong apa? Yang kita bahas tadi itu kitab lo, kitab suci Ya. kok gitu kali. Apa bantahanmu? Bantahan saya itu gini Bang, ya. Bantahan gimana? saya. Abang sendiri udah mengakui ya, Abang Jumba sendiri udah mengakui dan membenarkan bahwa Yesus itu diutus, benar nggak? Iya, memang dia diutus. Ya udah, kau udah mengakui bahwa dia itu diutus oleh Tuhan orang Yahudi ya. Kau ingat itu, Tuhan di bumi ini tidak ada Tuhan yang lain menciptakan dunia ini, hanya Tuhan orang Yahudi. Itu kau ingat ya. Tuhan orang Yahudi yang mengutus Yesus bahwa Oke, coba saya cek kewarasanmu. Tunggu. Saya tes dulu warasmu. Saya tes warasmu dulu. Tuhan Israel, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Saya di sini saya bilang Tuhan Israel. Enggak, saya tes kewarasanmu dulu. Apakah Tuhan Israel adalah Tuhan negeri Mekah?
Bang, saya sendiri bila mengatakan bahwa saya tidak tahu Tuhan yang mereka, Bang. Saya mengakui. Saya tanya lagi. Apakah Tuhan Israel adalah Tuhan negeri Mekah? Oh, beda kalau Tuhan Israel. Oh, beda. Iya, saya akui, Berarti Tuhan Israel terbatas. Dia bukan Tuhan bagi kota Mekah berarti. Ya, saya Tuhan apaan itu? Kalau Tuhan saya, dengar. Kalau Tuhan saya, Tuhan bagi negeri Mekah, Tuhan bagi negeri Belanda, Tuhan bagi negeri Indonesia, Tuhan bagi negeri Malaysia. Kenapa? Karena Tuhan saya Tuhan alam semesta. Lucu Tuhannya Israel itu. Ternyata bukan Tuhannya kota Mekah. Kata Tuhannya Israel, maaf aku berkuasa cuman daerah Israel aja. Karena namaku Tuhan Israel, berarti saya cuman Tuhan bagi Israel. Itulah tes kewarasan. Kalau Anda belum waras, jangan bahas Islam. Oke. Baik. Kalau Anda belum waras, Anda belajar sama Edis sana, sama-sama gila. Oke, Bang, bagus. Jangan ke sini. Kalau Anda belum waras, jangan ke sini. Oke, ya, jadi gini Bang ya. Saya tanya Abang dulu ya. Di luar bangsa Israel, apakah Yahweh itu mengikat hukum dengan bangsa-bangsa lain di luar Israel? Kamu jawab. Tidak termasuk Romawi. Tidak termasuk Romawi. Tidak termasuk Romawi. Termasuk Roma, termasuk Belanda, termasuk Portugis yang membawa agamamu ke dalam Indonesia ini. Tidak. Kamu Bang Juma jujur ya. Apakah Tuhan orang Israel mengikat hukum dengan bangsa di luar Israel? Kalau mulutmu itu berbicara, tolong pasang kuping. Ketika Tuhan datang menyatakan hukum kepada Bani Israel, Tuhan tidak menyatakan hukum kepada Bani Israel itu berlaku untuk bangsa di luar Israel. Paham? Baik, dia udah akui ya kawan-kawan. Bahwa sudah. Tuhan, dia udah akui kawan-kawan ya, bahwa Tuhan Israel yang menciptakan dunia ini, ya ingat, bukan Tuhan yang lain. Terus Tuhan orang Israel, Yahweh yang menciptakan dunia ini, dia hanya mengikat kepada bangsa Israel dengan hukum Taurat itu. Sekarang kamu bangsa apa? Aku tanya dulu, kamu bangsa apa? Kau bangsa apa? Baik. Kau bangsa apa? Kau bangsa Israel. Dulu. Kau yang dengar. Kau bangsa apa? Kau bangsa apa? Balau. Kau bangsa apa? Kau bangsa apa? Kau bangsa Israel rupanya. Jangan panik Bang. Saya tanya. Kau bangsa Israel. Saya bukan bangsa Israel, tapi jangan berarti hukum Israel tidak berlaku samamu. Oke, saya bisa jawab. Jangan panik Bang. Saya santai Bang. Dodol. Bang, kita santai-santai Bang. Bukan, kamu itu tongol. Kamu itu tongol. Oke. Kenapa saya katakan kamu tongol? Hukum Yahudi itu tidak mengikat kepada bangsa lain. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Wahai Musa, ajarkanlah kaummu, umatmu untuk meneguhkan supaya hukum yang datang kepadamu dijalankan dengan sekuat-kuatnya. Benar Bang, benar. Mazmur 147. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agama Kristen? Jawab. Baik. Oke, bagus banget. Teman-teman ya. Saya di sini sangat menghargai Abang Suma. Ya. Enggak usah kau lebay kali kayak KW kau. Kenapa hukum yang hanya untuk Israel? Dengar, kenapa hukum yang hanya datang di Israel ada menempel di agamamu? Sedangkan kau bukan Israel. Iya, saya akui saya bukan Israel, Bang. Bagus ya. Saya ini bukan bangsa Israel, Bang ya. Ya, hukum yang diturunkan kepada Bani Israel itu khusus Bani Israel Bang ya. Tetapi Abang ingat Bang ya, Tuhan Yahweh itu menjanjikan Mesias itu bagi seluruh bangsa. Ingat. Di mana? Di mana? Coba. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menjanjikan Mesias untuk seluruh bangsa. Dalil. Baik, ya. Silakan.
Ya baik, bentar Bang. Kita di sini gantian Bang ya. Nanti saya tunjukkan Ya, Yahweh silakan. mengutus Yesus itu untuk seluruh bangsa. Silakan. Gitu. Terus Abang tunjukkan lagi di mana Yahweh mengutus Nabi Abang ke seluruh bangsa. Iya, Kita umat tahu silakan. sendiri. Silakan, silakan. Oke Bang, saya suka sama Abang Juma ini ya. Dah usah lebih kali kau. Kau kayak KW-KW ya. Kau suka apa? Aku laki-laki. Ngapain kau suka? Bagaimana Tuhan Israel? Lukas, Tuhan Israel rupanya Jangan Lukas. Bang, kita tunjukkan di perjanjian lama Bang. Jangan Nah, di perjanjian lama dong. Silakan. Bang, ya. Di dalam perjanjian lama ya, saya belum baca ke saya 49 ya. Saya baca dulu di Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Iya. Supaya Abang tahu ya, Raja Mesias ya. Ya, Abang dengar ayat 2 ya. Ya. Mika 5 ayat 2 ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan kubangkitkan seorang yang akan memerintahkan Israel. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan itu akan melahirkan dan telah melahirkan. Selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel ya. Ayat 4-nya, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan Yahweh, dalam memegahkan nama Yahweh Allah. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ya udah jelas sampai ke seluruh bumi. Ya, ayat ini sebelum aku baca di Yesaya ya, udah jelas. Woi, mana dalilnya Tuhan mengutus untuk seluruh dunia mana? Untuk seluruh bangsa mana? Apa yang menipu aja kerjaan set. Saya bawakan data, dia nggak terima saya bawa data lagi ya. Apa yang kau dengar giliran saya. Jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh aja untuk bani siapa, untuk kaum siapa, keturunan siapa? Ada Dan, ada Natali, ada Gad, ada Asher, ada Isakar, ada Sebelon, ada silsilah. Nah sekarang kalau anda ini orang Batak, maaf ya saudara-saudara Batak, coba anda ini bin apa? Ingat ya, di dalam Yehezkiel 5 data nomor 12, sepertiga daripada kamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah kamu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Ada selain dari kandang ini, siapa yang dimaksud? Keturunan Yakub yang 13% ini, yang 13% ini, yang kemudian yang menyebar ke seluruh penjuru bumi, yang sepertiga ini maksudnya. Tapi bukan kalian, tetap aja Bani Yakub ya Bani Yakub. Alamak, Wahyu 3 nomor 9. Ada yang mengaku, apabila ada yang mengaku Bani Yakub, tapi bukan dari Bani Yakub, maka mereka adalah jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Hati-hati. Ya, kamu lah itu. Saya tidak mengaku Bani Yakub, tapi bukan Bani Yakub. Mereka itu adalah, saya nggak mengaku. Amit-amit. Saya orang Bugis Makassar, bos. Bang James, diam dulu Bang James. Saya mau baca data Bang James. Nah, silakan kau baca lagi. Oke, tadi Bang, kau ya. bohong ya. Kau bohong, kau penipu tadi. Lanjut. Nah, santai Bang Juma ya. Enggak ada santai bagi penipu. Enggak ada. Oke, baik. Saya bacakan dalil ya yang diminta Bang Suma ya. Ya. Karena yang Yahweh janjikan itu Mesias itu bagi seluruh bangsa ya. Ya, silakan. Yesaya 49 ayat 6 berbunyi. Ya. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oke, jelas gak? Mana dalilnya? Jangan panik. Sama orang lain kau ini, sama aku. Mana dalilnya? Tuhan Elohim mengutus Mesias untuk seluruh bangsa. Nah, kan aku baca ayat tadi ya seluruh bangsa ya, supaya keselamatan dari bangsa Israel itu ya harus sampai kepada umat-umat yang parah. Ya. Saya baca dalilnya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk si terpelihara. Tetapi Yesus disebut. Ada Yesus disebut? Ya, Abang cuma ngomongkan, aku tadi ngomong bukan Yesus, tapi aku kan bilang juru selamat, bukan Mesias. Mama Ya, gantian Bang, saya mau tunjukin data lagi. Tidak itu data Bang. Mesias diutus Santai Bang, kan umat juga butuh data. Yang tadi aku yang bilang, kamu jual itu Yesus. Ternyata Yesaya 49 tidak berbicara mengenai Yesus. Ya oke, Malunya aku yang tuh lain lagi di Bang. sini. Kalau Abang nggak mau itu, gimana Bang? Jangan panik Bang, santai. Sini. Sudah saatnya tiba ini. Ini harus digenapi nih nubuatan tentang kau kan? Oh iya betul. Yuk, bikin anunya yuk. Kapan? Tanggal berapa? Siapa yang eksekusi saya nih? Di mana kita adakan? Upacarakan dulu yuk. Makan-makan dulu sebelum kalian salibkan. Karena kita sudah dinubuatkan harus begitu kan? Itu dongeng kau. Itu kau jilat-jilat kitabnya Yahudi. Itu kau jilat. Bahkan Yesus ketika didatangi di dalam Yohanes 8 nomor 37 orang-orang ingin membunuhnya. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, karena kau ingin melakukan kehendak bapakmu, yaitu menyalibkan aku. Sekarang kalau Anda mengatakan Yesaya 45 atau 53 itu adalah nubuat, berarti itu nubuat Tuhan. Tapi kenapa Yesus mengatakan iblis yang menghendaki kematian? Kenapa engkau ingin membunuhku, kata Yesus? Yohanes 8:37. Kenapa? Karena engkau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu, makanya kau ingin membunuh aku. Nah, kalau ada nubuatan, berarti kenapa kau ingin membunuh aku? Masya Allah, berarti dalam dirimu ada firmanku, yaitu firman yang telah kunubuatkan bahwa aku harus kau bunuh. Tapi karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Berarti teman, dengar semua, saksikan. Abang Juma mengatakan bahwa, ya sekarang saya tanya Abang Juma, berarti menurut pandangan Abang Juma, Yesus mati itu kehendak iblis atau kehendak Allah? Kehendak iblis, kehendak iblis. Baik ya, saya tunjukkan datanya bahwa Yesus mati sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa dia harus mati. Kalau dinubuatkan, saya tadi mengatakan kalau ada di kitabnya Yahudi nubuatan seperti yang kalian jilat-jilat itu, maka orang Yahudi tidak perlu kemudian melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Pembunuhan yang dilakukan orang Yahudi terhadap Yesus bukan karena nubuat, tapi karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Gak gini Bang, Abang mengatakan Yesus mati itu kehendak iblis, maka saya menuliskan.
Karena Kehendak abang iblis. tidak tahu. Memang kehendak iblis. Benar, kalau kehendak iblis gimana? Kalau kehendak Allah gimana? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan Oke. kepada saya. Oke, bagus ya. Kau diam ya karena kau bilang kehendak iblis, saya tunjukkan kehendak Allah. Ya. Konsekuensinya apa? Ya. Ya, jangan buka komal, jangan naikin orang awam lagi ya. Iya. Oke. Tunggu ya, saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa itu kehendak Allah. Iya, Bahwa orang dia sombong yang bodoh. Silakan, gak usah lebar mulutmu. Sombong bodoh, 2, 3 dalil kau bawa, basih. Kau tambah lagi 1 ini, hancur kau. Mana? Tunjukkan. Ya, santai banget. Tenang bang, saya lagi Baru mau cari, kata mau tunjukkan gimana sih? Longor kali santai kau. bang, sama Bang James dulu saya lagi cari data. Saya udah tahu. Baru mau cari Nah, data. Hei, orang-orang rapat untuk membunuh Yesus itu setengah mati cari alasan untuk supaya Yesus itu bisa dibunuh. Kamu dengan gampangnya sudah dinubuatkan loh di kitabnya ahli Taurat loh. Justru ahli Taurat itu yang pusing cari alasan gimana caranya bunuh Yesus ini. Datang kau ada loh di kitabnya Yahudi, nenek Lukiper yang punya kitab aja tidak menemukan itu, tidak menjadikan itu sebagai nubuat. oke bang. Santai, Kau Bang. yang mencari-cari itu supaya kau dibenarkan menyembah yang keluar dari kubur itu. Mana? Tunjukkan. Kau sendiri yang mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Yahudi tidak berlaku untuk bangsa lain. Kok sekarang ada yang mati untuk bangsa lain? Lucu. Mana? Hah? Mana? Puru-puru kangkang. Asal ngomong aja. Agak kitabnya orang diperkosa, diperkaos untuk Tuhannya yang mati disalib. Jom, kalau kau buka seperti ini, Rom, tolong perbaiki bahasa-bahasamu. Oh, nggak apa-apa orang sombong kayak begini. Sama Anda tadi pernah nggak saya mengatakan memang ini lawan saya yang paling sombong ini mulutnya. Meskipun seperti itu, kalau kau mau buka Rom, tolong perbaiki. Udah bagus, sudah bagus. Saya katakan sombong. Orang ini sombong. Cobalah. Coba. Mana dalilnya? Cuman menipu aja. Tenang, saya mau bacakan ayatnya biar kau tahu. Ya, silakan, silakan. Yesus mati silakan. kehendak iblis ya. Silakan. Oke. Yang merasuki Yudas apa? Tuhan. Silakan. Mana? Kehendak Tuhan membunuh orang benar. Mana? Kau baru bikin ya dalilnya ya? Kau bikin Bible baru ya? Konsili baru? Mana? Aku bantuin Bang. Lukas 25 ayat 20. Buka Bang. Ya. Aku bantuin Bang. Lukas 25 ayat 20. Buka. Masa? Mana ada? Ada aja. Lukas 25 itu tidak bercerita itu. Yesus berkata, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kau berikan kepada Tuhan. Nah, ayo. Manrase. Biar dibuka dulu Gurunda Lukas 25. Kalau nggak gitu Lukas 26 ya. Lukas 25 bukan Lukas 20. Jangan kau siksa orang lah. Matius 29. Ada Matius 29. Mana ada? Lukas 25 juga nggak ada. Gurunda biar dibuka dulu lah. Jangan kau siksa orang. Mau sampai kapan kita menunggu? Hah? Untuk kau fitnah Tuhan aja berat kali kan? Tuhan difitnah. Yang ada Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar.
Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu yang betul. Tuhan tidak mau Yesus dibunuh. Malah kau bilang Tuhan yang mau. Ada-ada aja orang ini. Yani jangan pingsan dulu, bacain dulu Yani. Jangan sok pintar, makanya naik ke sini kau. Tar bang, santai bang. Saya ini buka HP ini bang. Soalnya HP nggak jadi bang. Tenang bang, santai bang. Saya juga. Buka HP. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sesuatu yang dibenci bagi Tuhan. Gimana? Ada? Mana kawan, mana? Tar dulu, aku nggak bisa, aku nggak ini. Tar santai. Saya lagi ini. Soalnya HP saya ini. Tenang aja kau, santai. Bukan saya takut bro. Ini saya lagi buka data ini. Kau kira saya takut? Siapa yang bilang kau takut? Tuhanmu aja kau bunuh kok. Apalagi kita ini. Kenapa wih? Aku aja dari tadi nggak ngantuk. Jangan kau fitnah Tuhan kawan. Tuhan melarang, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dalilnya Keluaran 23, malah kau balik. Tuhan menyuruh kau menginginkan pembunuh terhadap orang benar. Gimana ceritanya? Masolang generasi. Ini kalau yang kayak begini jadi pendeta di gereja ini bahaya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dulu pengajian kita pada sore hari ini karena Roh Kudus lagi tidak turun, musim hujan. Jadi besok kita akan lanjutkan. Kemudian kematian ini kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak. Itulah kau. Oh, janji orang ayat dalil. Jangan main-main, Jom. Bukan main-main. Ini sudah jam 3 saudaraku di sini. Jangan asal sebut, nanti kau kena. Apa pula kena? Dialah yang kena. Dia fitnah Tuhan. Tuhan katakan dia menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Tuhan apa itu? Bisa saja kau tersebut sama Tuhan, tapi jangan asal main-main sama Roh Kudus, ya. Mana Roh Kudusnya ini? Kenapa nggak ada Roh Kudusnya? Ini udah diperingati kau ya, Jom. Apa itu? Jangan asal-asal menghujat. Kok jadi saya menghujat? Gimana sih? Udahlah, kalau kau nggak percaya silakan terus menerus. Tapi kalau kau bisa saja, entah apa kau bilang nggak apa-apa gitu. Kalian itu yang menghujat Roh Kudus, bukan saya. Tadi kau. Nah, saudara lah, Anda samakan Roh Kudus dengan burung merpati. Kira-kira ini apa ini? Ngapain kerjain kita ini dia? Pingsan dia. Yani, woi, makanya jangan sok pintar kau.
Saudara Yeni. Alah aku nggak tidur, aku masih jualan aku. Aduh. Saudara Yeni. Yuma. Iya. Nah, boleh saya masuk? Boleh. Katamu tadi seperti apa? Bagaimana katamu tadi? Nubuatan tentang apa namanya? Yesus itu dikatakan mati, katanya nggak ada. Kenapa? Katamu tadi kan Yesus itu mati itu karena perbuatan orang. Tadi kamu yang bilang tadi apa? Yesus itu tidak boleh dibunuh. Oh iya. Iya. Tapi dilarang. Tapi Yesus itu kan dinubuatkan memang harus mati. Kata siapa? Kata kalian kan? Kata kalian. Iyalah. Coba saya mau kasih datanya sama kamu. Iya, silakan. Yang datanya itu sangat banyak ya. Silakan, sepotong aja. Mazmur 22, Yesaya 53. Itu kitabnya siapa? Kitabnya kami. Oh my love. Itu kitabnya Yahudi. Oh itu. Itu udah diresmikan ya, udah diminta baik-baik itu. Orangnya itu kitabnya Yahudi. Ada nggak orang Yahudi mengatakan itu nubuatan untuk Yesus? Sekarang gini. Ada nggak dalilnya kamu yang mengatakan kitabnya kami, kitabnya Yahudi? Apa sih? Itu kitabnya Yahudi, itu bukan kitabmu. Itu udah resmi masuk kitab Kristen. Jangan kau bilang. Mana legalitasnya mana? Lupa aku tahu. Mana dalilnya? Legalitasnya, hukum-hukum itu aku berikan kepada Yakub dan anak-anak Israel. Lu kok bantah dalil, gimana sih orang-orang ini? Nah, sekarang saya tanya sama kamu, asal usul penciptaan itu di mana sih? Tanya kitabnya Yahudi yang kau ambil itu. Awap, asal usul penciptaan manusia dari mana? Tanya kitabnya Yahudi. Ya, kita tahu perjanjian lama itu kan udah resmi masuk. Siapa yang memvalidasi resmi? Tunggu dulu, kasih oksigen dulu tuh si Yeni tuh. Mati sudah dia kayaknya. Kamu itu nggak punya nafas. Sedikit lagi dia kabur itu. Karena malu. Cuma jujur juga saya. Keluarga saya, mama saya Muslim. Jujur saya bicara, mama saya Muslim. Terus? Kau minta sumbangan sama aku? Ngapain saya minta sumbangan? Terus ngapain kau pamer mamamu Muslim? Iya, saya pamer karena kamu itu terlalu overacting. Overacting pula. Iya. Kamu itu selalu memperkeruh masalah. Kau memperkeruh. Padahal kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu itu cuma cari uang di sini. Cari uang. Iya. Cari uang itu di kebun. Cari uang di sini. Cari ojek. Jadi penyanyi. Tentang film. Jadi penyanyi gimana? Kamu saja kamu tutup dengan terus. Iya juga ya. Soalnya kalau muka saya dilihat orang pada kabur. Gurunda izin. Silakan dek. Mumpung ada 6.800 orang apologet Islam Indonesia, teman-teman akan mengadakan milad api yang kedua. Tempatnya di Jakarta, di Tebet, di Masjid Al Ittihad.
HTM-nya 100k, 100.000 rupiah. Dan insya Allah akan dihadiri Guru Nezuma beserta yang terpampang di layar kaca Anda sekarang ini. Jadi kalau mau silakan DM saya, nanti saya kirim pamflet ini, dan kemudian di pamflet ini ada nomor WA-nya yang sekarang tidak seberapa kelihatan. Jadi nanti kalau saya kirim, antum bisa buka sendiri, nomor WA-nya kelihatan, daftarnya di situ juga. Gitu ya. Sekali lagi, infonya adalah Milad Api dihadiri oleh Guru Nezuma, kemudian Deddy Miswar artis itu, Ustadz Nababan, dan juga pengacara Teguh Nasrullah gitu ya, dan juga para apologet Islam Indonesia yang lainnya. Jadi Bang silakan. James Ya. juga mau hadir. Oh, alhamdulillah, barakallahu fikum. Siap-siap Gurunda. Ya, begitu infonya. Halo Bang. Jadi sebentar ya nih ya. Sebentar ya. Jadi yang mau daftar silakan, 100k HTM-nya ya, tanggal 13 September di Masjid Al-Ittihad, HTM 100k. DM saya kirim pamfletnya. Syukron. Tafadhol Gurunda. Yen. Halo Bang Suma. Oke, terima kasih Pak Sukun. Ahy Ardiansa sudah mengumumkan Milad Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oh, sudah kembalikah tadi yang mencari data? Ya, terima kasih. Saya sambung dulu sedikit. Terima kasih. Alhamdulillah barusan sudah diumumkan akan ada Milad Yayasan Apologet Islam Indonesia nanti di Jakarta di bulan depan, bulan September tanggal 13, tepatnya di Masjid Al-Ittihad Jaksel ya, Tebet, Jakarta Selatan. Oke, yang ingin berminat yaitu tadi pendaftarannya 100k, boleh konfirmasi ke Ahy Kores 0813 terus 3753, habis itu 4733, atau nanti DM juga boleh ya. Transfernya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali 5170. Ada tokoh-tokoh di sana, ada Panglima kita nanti hadir, Bang Zumas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tertupus-tupus itu Ustaz Alip suaranya. Tupus-tupus apa putus-putus itu? Iya, cocok nih. Ya, gimana Bang Suma? Kita lanjut lagi ya, biar Abang Suma itu saya tidak mau Bang Suma. Nasi lagi. Apa kata? Iya, kita menunggu udah 6 tahun kok. Tiba-tiba muncul kau yang bertanya. Rewana. 6 tahun 2 hari kita menunggu. Gimana Bang Suma? Kita lanjut. Iya, wajib lah. Kita nungguin kamu kok. Sama orang awam kan nggak enak, orang-orang di bawah lihat kan nggak enak ya. Orang awam katanya, ya Allah ya sombongnya minta ampun ini. Betul-betul lah ini palau. Bukan di sini saya suruh baca Bible aja nggak bisa. Kau katakan yang lain awam, kau itu apa kelebihanmu? Soalnya Bang Zuma, maksudnya kelebihannya ini bersengkuni sama setan. Saya itu mengatakan sekali sesuatu itu, orang Muslim maupun orang Kristen itu mereka mencari sendiri di dalam kitab mereka pakai internet gitu. Makanya kebanyakan sekarang itu mereka itu berubah karena melihat sendiri data gitu. Silakan. Gitu. Nah, jadi saya jawab ya, tadi kau bertanya itukah kehendak iblis ya, bahwa Yesus mati itu adalah Yesus mati di atas kayu salib ya. Yang terkutuk di atas kayu salib itu adalah kehendak iblis ya. Maka saya bantah itu bahwa itu bukan kehendak iblis tapi kehendak Allah. Oke? Dalil? Oke, dalilnya ya. Ya, kau dengar saya baca ya di dalam Ulangan ya. Ini turanya Musa di dalam Ulangan 21 ayat 23 ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman ya pada tiang itu, tetapi harus dengar dulu. Satu sekali panik mereka ini. Dengar ya.
Bunuh diri, mau bunuh diri dalil ini. Dengar saya baca dalil dulu. Sekali kalian dengar dulu. Pada hari itu juga, ya, pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Udah jelas kan? Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jelas, jadi dia mati disalib terkutuk oleh Allah. Kau mau kemana dengan saya? Ya? Jangan kemana-mana. Ya. Udah jelas kan? Makanya jangan sama orang awam. Ya, kau bernarasi. Bang Zuma nggak boleh kemana-mana lo ya. Bang Zuma mau kemana ini? Ustaz Ali mau kemana? Teman-teman Apa saya malam ini betul-betul saya akun saya udah bisa menilai kita di sini. Ntar dulu ya nih, ntar dulu ya nih. Saya mau nanya satu pertanyaan dulu sebelum saya mandi. Jadi Yesus itu di tiang salib siapa yang ngutuk? Gimana bang? Yesus dia mati salib karena kehendak Allah. Dia mati karena kehendak Allah. Iya, yang ngutuk siapa? Yang ngutuk siapa? Kehendak Allah. Yang ngutuk siapa? Yang mengutuk, yang mati di situ adalah Yesus. Yang mati itu karena kehendak Allah. Okay? Terkutuk nggak? Terkutuk nggak? Yang mengutuk bang. Yang mengutuk siapa? Oh, karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung karena yang ngutuk siapa? Siapa yang ngutuk? Jangan kau tanya kayak saya kayak anak SD. Ya, tadi kau bilang nah, kan bingung mereka kalau sama orang awam kan. Barusan tadi kau baca dikutuk oleh siapa? Oke. Tapi makanya Galatia 3 yang dia salah-salahkan itu adalah tergenapi dari Ulangan 21. Yang ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Di sini yang tadi aku bacakan ayat itu adalah karena orang yang terkutuk itu adalah dikutuk oleh Allah, mati oleh kehendak Allah. Yesus dikutuk oleh Allah. Oke, itu kehendak Allah enggak? Kau ya. Mampus kau juga. Oh, itu kehendak Allah enggak? Jawab. Itu kehendak Allah. Dulu. Yesus itu adalah orang yang dikutuk sama Allah gitu. Saudara, itu kehendak Allah enggak? Iya, kehendak Allah. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu orang yang dikutuk oleh Allah? Ya, karena ada tertulis orang yang mati itu adalah terkutuk, udah jelas. Dikutuk oleh? Ya, mati karena memang tertulis. Dikutuk oleh orang. Dikutuk oleh? Mati terkutuk, mati ya. Dikutuk oleh? Dikutuk mati terkutuk karena aku bilang mati terkutuk. Lu kalau ada di dekat saya ini gue siram lo kopi, benar gue siram lo kopi panas. Mama mati. Dia bilang dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh siapa? Yesus mati terkutuk, dikutuk oleh siapa? Ya, aku baca ayatnya. Orang yang mati itu dikutuk oleh Allah. Udah jelas kau tadi udah mengatakan bahwa Allah kehendak Allah. Berarti yang kau tuhankan itu adalah manusia yang dikutuk oleh Allah. Benar, berarti kehendak Allah enggak? Kau jawab kehendak Allah enggak? Iya, kehendak Allah, betul. Ya udah, beres. Ya udah. Sekarang permasalahannya adalah apakah yang di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah? Ya udah jelas kan kehendak Allah. Oke. Pertanyaannya saya, apakah Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah? Ya, kan aku tadi udah jelas karena itu kehendak Allah. Kau mau enggak? Pertanyaan saya, apakah Yesus orang yang dikutuk oleh Allah? Ya, iya memang karena itu kehendak Allah. Oke. Pertanyaan saya, kamu baca nggak nomor 2-nya? Nomor 2-nya, kau baca nggak nomor 2-nya tadi? Dengar, dia udah. Kau baca nggak tadi nomor 2-2-nya? Ya, kau udah mengakui bro kau itu bahwa kehendak Allah. Iya, kau baca tidak nomor 2-2-nya? Jangan mute bang, jangan mute. Dia udah mengakui bahwa itu kehendak Allah bang. Iya, kehendak Allah menyalibkan orang yang kau sembah itu saya akui betul. Iya, 100% saya akui bahwa yang disalib itu adalah kehendak Allah. Yang disalib itu kehendak Allah. Yang kau sembah hari ini itu adalah orang yang dikehendaki Allah untuk disalib. Saya akui itu. Kenapa? Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Kenapa dia dikutuk? Karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dalilnya Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itulah orang yang dikutuk, yang disalib itu. Oke, tapi siapa itu yang dikutuk? Siapa yang dikutuk Elohim? Aku bilang Yesus yang siapa yang dikutuk oleh Elohim? Kau udah mengakui bahwa itu kehendak Allah. Mau kemana? Iya, betul.
betul. Siapa Tahu, yang ya dikutuk Elohim? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus, tapi ya aku bilang Yesus.